Iya, terlambat. Ya, Lady, saya terus berduka cita ya atas meninggalnya Papa. Ya, Papa sekarang udah nggak sakit, udah tenang di surga ya bersama Tuhan. Amin. Terus berduka cita dari hati Otings ya. Mungkin teman-teman yang mau mengucapkan berduka silakan di mic WW mungkin. Turut berduka cita ya, Lady. Thank you, we. Ya, mungkin sisanya di grup. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya diberikan kelancaran untuk ibadah pada siang hari ini. Silakan WW berdoa untuk mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, yang sebentar lagi akan memulai doa ini Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar tiada satu celaka Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Mari kita berdoa sebelum memulai teman kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini pada hari ini. Dan berarti kita akan memulai firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kami supaya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Oke. Shalom. Semuanya ada di sini. Shalom. Mana ini suaranya kurang ini? Shalom. 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 Gitu dong, semangat. Siapa yang di sini sudah beragama Kristen tapi masih belum percaya sama Tuhan, sama mujizat Tuhan? Silakan angkat tangan, raise hand. Sudah Kristen tapi masih nggak percaya sama Tuhan. Maksudnya nggak percaya sama Tuhan itu nggak percaya sama mujizatnya yang terjadi pada kalian. Dewi sudah percaya sama Tuhan 100%? Sudah. Lady sudah? Puji Tuhan. Ada yang tahu tema kita pada hari ini nih apa? Halo? Ada yang tahu tema kita pada hari ini? Gak ada yang tahu ini ketaknya. Tema kita pada hari ini adalah percaya pada Tuhan. Mari kita buka di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ayo dibuka di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Sudah ketemu? Sudah. Wewe sudah ketemu? Lady udah ya? Ayo Lady coba dibaca. Ayat dua-duanya ya? Wewe ayat
6, kamu ayat 5. Oke. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Oke, ayat dia 6. dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di sini dikatakan, ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan luruskan jalanmu. Amin. Banyak orang-orang yang sekarang ini beragama Kristen, tapi sulit percaya dengan mukjizat Tuhan. Contohnya, banyak orang yang awalnya berhasil kemudian gagal. Berhasil ini maksudnya apa? Kaya, sukses ya. Banyak orang-orang sukses awalnya, akhirnya semacam itu. Jatuh miskin. Hanya dirinya sendiri dan tidak percaya dengan kuasa Tuhan, jatuh sendiri dia. Padahal kalau nggak ada Tuhan, bisa nggak dia kayak gitu? Bisa nggak dia sukses? Nggak bisa. Makanya itu, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar dalam pengertianmu sendiri. Kalau kalian sekarang mungkin ya lagi dihadapi bulan Maret ini kan bisa dibilang masa-masa ujian. Ya, siapa yang baru mulai ujiannya di bulan Maret ini? Atau udah selesai? Oh, Mino udah selesai? Enak. Aku masih suara. Ya, jangan pada pengertianmu sendiri dalam ujian ini. Serahkan semuanya pada Tuhan. Tapi kalau udah menyerahkan, bukan berarti kalian tidak berusaha. Oh, ya Tuhan, aku udah berdoa sama Tuhan. Aku pasti yakin dapat nilai 100. Makanya itu saya nggak belajar. Karena saya dibantu oleh Tuhan. Anak kayak gitu perlu hidup nggak? Kira-kira. Nggak perlu hidup. Itu kurang ajar itu. Padahal Tuhan udah bilang, kalau mau mendapatkan sesuatu, usaha. Kalau kita pernah ngomong, itu di kitab ini. Nah, kalau orang malas itu nggak dapat apa-apa. Nah, orang kalau nggak mau berusaha itu berarti males. Dan Alkitab udah ngomong. Ayo kita buka di ini. Nah, Amsal 13 ayat 4. Kalau usah dibuka, wes, baca aja. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, di sini udah terlihat. Hati seorang pemalas itu keinginannya banyak. Seperti itu tadi. Ingin dapat nilai 100, tapi nggak mau berusaha karena males. Percaya sama Tuhan boleh. Bagus itu tambahan. Percaya sama Tuhannya, yakin bahwa dia akan dapat nilai 100 karena kuasa Tuhan. Tapi kalau dia malas belajar, sama aja sia-sia. Karena apa? Itu sama aja kalian menyuruh-nyuruh Tuhan. Tapi kamu tidak mau berusaha sendiri. Tuhan mau menjawab doa kamu kalau kamu mau usaha. Maka dari itu, langkah awalnya percaya dulu sama Tuhan. Setelah kamu percaya, maka kamu harus usaha. Setelah kamu usaha, maka apapun yang kamu dapatkan pasti akan tercukupi. Nah, lalu saat manusia sudah sukses, manusia menjadi tinggi hati dengan jabatan, kemampuan, pengetahuan, teman-teman, dan sahabat yang dianggap dapat dipercaya dan diandalkan. Ada sini yang suka menyontek saat ujian. Suka menyontek di sini. Ini nih. Ini juga, ya saya juga
menyontek ya, suka menyontek. Ujian ini supaya dapat nilai bagus dan tidak mengecewakan orang tua. Setelah ulangan dilakukan, gini ya. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Sama. Saya sendiri juga melakukan hal seperti itu. Itu bisa dibilang salah. Tapi kalau kita nggak melakukan hal itu, ya hasilnya buruk. Nah, kalau mau hasilnya baik gimana? Belajar. Kalau belajar lupa, kalau kepepet, mau nggak mau melakukan hal itu. Ya, pengalaman membuktikan bahwa teman atau sahabat dapat menjerumuskan dan menghancurkan kita tanpa belas kasihan, berbalik mengkhianati dan membawa kita pada kegagalan. Pengetahuan kita bisa salah dan menghancurkan kehidupan kita. Jabatan dan kemampuan kita dapat merusak kita. Maksudnya, kalau kita bersikeras pada orang lain dan tidak percaya kepada Tuhan, apapun yang kita punya bisa menghancurkan diri kita. Siapa yang di sini mengetahui tentang praktik pesugihan? Seperti tadi nyontek. Inginnya instan-instan saja. Nggak mau ambil jalur yang susah-susahnya. Maunya instan-instan. Contohnya pesugihan. Habis pesugihan langsung jadi kaya. Itu instan nggak? Instan. Tapi apa yang diminta dari pesugihan itu? Tumbal. Itu pengetahuan. Tumbal itu bisa merusak kehidupan kita. Yang awalnya kita pesugihan buat senang-senang. Saat kita tidak dapat memenuhi keinginan iblis itu. Nah, disitulah jalur iblis merusak diri kita. Jadi, jangan suka yang instan-instan. Instan-instan itu ndak enak. Gampang menjerumuskan orang. Instan-instan itu ndak baik. Mau baiknya apa? Bersusah-susah dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Semua yang kamu lakukan, kalau tanpa seizin Tuhan, tidak dapat terjadi. Nih, cara sukses bagaimana sih? Cara kita kaya bagaimana sih? 1, percaya dulu sama kuasa Tuhan. Di Amsal tadi sudah dikatakan, di Amsal, di mana? Iya, di Amsal 3 ayat 5 tadi sudah dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Menurut pengertian saya, kalau saya sukses, saya punya temen kok, duitnya banyak, dia pasti maulah bantu aku buat diriin toko ini. Tanpa Tuhan aku bisa diriin toko ini. Temanku loh duitnya kaya-kaya, orangnya kaya-kaya, duitnya banyak. Tak pinjem uang sama dia. Setelah itu, temannya bilang lagi, maaf saya nggak bisa pinjemin kamu, perusahaan juga lagi bangkrut. Nah, mana temannya yang diagung-agungkan ini? Saat temannya ini lagi kesusahan, malah perusahaannya bangkrut. Ya itulah akibat percaya sama manusia. Yang nggak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, bagaimanapun caranya, aku tahu Engkau Allah yang baik, aku akan berusaha dan Engkau akan membimbingku untuk mendapatkan sesuatu yang saya mau. Sebenarnya itu kita mau apa-apa itu gampang. Tinggal doa. Cuma butuh kesabaran. Usaha dulu, baru kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Berdoa itu usaha nggak? Usaha kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Pertolongannya selalu ada.
Ia juga senantiasa menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Namun, seringkali pengertian yang kita miliki di dalam dunia ini menghilangkan pernyataan iman tersebut. Di Amsal 3 ayat 5-6 tadi mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu dapat diandalkan. Bagaimana cara menemukan kepercayaan kita kepada Tuhan? Yaitu melalui perenungan firman dan doa. Seperti sekarang yang kita lakukan di Zoom ini, ada 6 orang di sini. 5 orang. Nah, ini sudah salah satu cara kita menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi perenungan firman Tuhan seperti sekarang dan doa kita itu dapat membawa kita kepada kepercayaan pada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Tuhan dalam setiap waktu kita. Siapa yang pernah dengar kisah Ayub? Sudah pasti dengar semua ya di sini ya. Saya nggak akan lama-lama, singkat aja kok ibadah pada hari ini. Karena ya mungkin ada yang sibuk dalam full day ini. Kisah Ayub. Apa yang iblis lakukan kepada Ayub? Ada yang tahu? Dicoba. Dicobai. Itu atas seizin Tuhan nggak kira-kira? Iya. Padahal Ayub itu Ayub itu seorang yang kaya, baik hati dan taat pada Tuhan. Kenapa kok Tuhan mengizinkan? Nah, untuk apa? Untuk memastikan apakah Ayub benar-benar percaya kepada Tuhan. Di sini Ayub kehilangan semua anaknya dan segala harta bendanya. Dan tambah lagi dihinggapi penyakit kulit. Tambah nemen nih. Wes kehilangan semua anaknya, harta bendanya hilang, ditambah mana? Dihinggapi penyakit kulit. Waduh, penderitaannya seperti apa itu? Kalau orang-orang zaman sekarang sudah menghujat Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Engkau jahat? Engkau mengambil semuanya dariku yang saya berusaha seumur hidup saya untuk mendapatkan itu semua. Ayub itu tetap masih kayak gitu, masih udah Tuhan izinkan iblis untuk menguasai Ayub. Tapi Ayub itu tetap setia kepada Tuhan. Walaupun Ayub mengalami penderitaan. Coba kita buka di Ayub 1 ayat 12. Ayub 1. Di sini Tuhan mengizinkan iblis menguasai Ayub. Saya bacakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengeluarkan tanganmu terhadap dirinya. Nah, Tuhan udah mengizinkan iblis untuk menguasai Ayub, tapi jangan sampai tangan sang iblis itu turun dalam dirinya yang mengakibatkan Ayub sampai meninggal dunia. Jangan. Tuhan nggak bilang, Tuhan masih inginlah mencoba melihat Ayub. Apakah Ayub itu imannya kuat pada Tuhan. Makanya ia mengizinkan si iblis ini menguasai Ayub. Ayub kekayaannya apa aja sih? Kok sampai kayak gitu kehilangan semua anaknya dan segala harta bendanya? Emang kekayaan Ayub itu apa aja? Mari kita lihat di Ayub 1 ayat 1-4. Ada yang mau baca di sini? Mumpung ada 4 orang yang lagi on cam. Ayub 1-4. Apa yang dimiliki Ayub itu? Jangan dibaca. Ayub pasal 1 ayat 1-4.
Ya, Lady, Nino, WW, saya. Lady ayat 1, Nino ayat 2, WW ayat 3, aku ayat 4. Ayo, 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu setelah saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu, Ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. we. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu dapat yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayub ini orang paling kaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Tuh, orang kaya loh, tapi masih taat sama Tuhan. Sekarang jarang banget ada orang kaya yang masih taat sama Tuhan. Yang ada malah menghujat dan percaya pada dirinya sendiri. Saya usaha sendiri kok. Tuhan lo gak bantu saya sama sekali. Dari Ayub ini, kita bisa melihat orang yang sekaya apapun, kalau Tuhan udah bertindak, semuanya hilang. Tapi Ayub ini beda. Meskipun Tuhan sudah membiarkan iblis menguasai Ayub, tapi Ayub tetap setia sama Tuhan. Coba kita baca di Ayub 1 ayat 20-21, apa aja yang baca? Sampai 21. Di sini dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Duh, keren juga orang ini ya. Sudah diuji kayak begitu sama iblis, yang diizinkan sama Tuhan, tapi ia masih bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bisa nggak misalnya kalian udah kaya nih gede, udah sukses. Bisa nggak kalian kayak Ayub saat Tuhan mengizinkan iblis untuk menguasai kalian? Masih bersyukur sama Tuhan. Oh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Bisa nggak? Pasti ngomong gini, ya Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi? Pasti kalian bilang gitu kan? Iya. Ya, jarang sekali orang sama kayak Ayub ini ada di dunia kita, di dunia nyata, di dunia masa-masa modern sekarang. Lalu, saat Tuhan sudah mengizinkan iblis menguasai Ayub, sampai kehilangan semua anaknya, segala harta bendanya, dan mendapat penyakit kulit. Lalu apa Tuhan berikan untuk mengakhiri semuanya, mengakhiri penderitaan Ayub di Ayub 42 ayat 10 sampai 16. Di sini aja aku baca ya. Keadaan Ayub dipulihkan. Di sini. Bisa buka Alkitab kita ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan mereka, dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berkacita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan yang selanjutnya lebih daripada dalam kehidupannya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina.
Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri terdapat perempuan yang secantik anak Ayub dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Di balik cobaan, kuasa kegelapan yang dahsyat itu masih ada akhirnya. Akhirnya ini always happy ending kalau Tuhan yang memberi. Mungkin kalau sekarang kita ya berada di fase broken home. Ya, I don't know, maybe yang melihat live premiere ini nanti atau yang ada di sini ya, I don't know. Maybe kita kecilnya sekarang broken home. Live in broken home family. Itu udah seizin Tuhan. But we don't know. Tuhan endingnya happy atau enggak nanti. Always happy ending. Kalau Tuhan yang mengizinkan, semuanya always happy ending. Nah, kita bicara mengenai manusia zaman sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, manusia zaman sekarang itu senangannya bergantung pada sahabat-sahabatnya. Sahabatku lebih keren, sahabatku banyak uangnya. Dibandingkan sama Tuhan, kelamaan jawabnya. Minta sama sahabatku, semuanya dapat terpenuhi, semuanya dapat tercukupi. Kalau minta sama Tuhan, leren doa sih. Leren ini sih. Gak mari-mari lah. Nah, di Imamat 19 ayat 17 sampai 18 dikatakan, nah, sebentar. Mengenai sama manusia zaman sekarang, seperti itu. Lebih percaya sama sahabatnya, karena sahabatnya lebih mengerti tentang dia. Dan saat sahabatnya mulai menyakitinya, ganti sahabat-sahabatan, ganti konco-koncoan. Oh, ini aku jaluk ini, Kak. Mulai saling menyalahkan. Sakit hati, kecewa, balas dendam. Tapi apakah kita seharusnya balas dendam pada seseorang? Apakah kita boleh balas dendam? Boleh apa enggak? Menurutmu enggak boleh. Karena di Imamat 18, Imamat 19 ayat 18 sampai 19. Imamat 19 ayat 17 sampai 18 dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena akulah Tuhan. Loh, udah disakiti, masih aja disuruh mengasihi. Nggak enak. Tapi kita disuruh Alkitab berkata seperti itu. Tuhan sendiri yang ngomong. Janganlah engkau menuntut balas dendam. Ini yang sulit. Karena kita udah percaya banget nih sama orang ini. Udah cerita-cerita semua tentang masalah kita nih. Udah yakin kalau si teman kita ini pasti akan bantulah. Bagaimanapun caranya. Pasti akan membantu. Tapi ketika temannya itu melakukan hal sedemikian rupa kecil. Cek. Sakit hati. Malah dendam. Kecewa. Lama memaafkan. Ini tidak boleh. Meskipun teman kita, saudara kita menyakiti kita, jangan kita balas dendam. Bagaimana kita untuk itu? Yaitu percaya sama Tuhan. Itulah kuncinya. Lalu bergantung pada manusia itu sia-sia. Ini yang terakhir. Saya katakan lagi, bergantung pada manusia itu sia-sia. Karena tidak semuanya yang kita inginkan bisa dijawab sama manusia. Di 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia,
tetapi pada kekuatan Allah. Nah, di sini dikatakan jangan kamu bergantung pada hikmat manusia. Udah, jangan dah. Ya boleh minta sama manusia. Karena memang Tuhan perantaranya dari manusia. Tapi kamu jangan terlalu bergantung. Seperti tadi, nyontek. Oh, ini anak pintar. Nyontek ah. Hasil ulangannya keluar. Dapat 0 dia. Kamu juga dapat 0. Ini karena kita bergantung pada sifat manusia. Terlalu bergantung. Udah percaya banget nih teman kita. Pasti bisa jawab semua kita inginkan. Jangan. Kita juga harus bergantung pada kekuatan. Kesimpulan dari khotbah saya hari ini, Tuhan itu baik, teman-teman. Tuhan kita itu dapat diandalkan. Tuhan kita itu nggak pernah, bahkan nggak akan mengecewakan kita. Ia itu selalu baik dan janji-janjinya akan segera ditepati. Untuk teman-teman yang sekarang lagi ada kerinduan atau keinginan sesuatu, berdoalah dan percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan lama menjawab doa. Cepat sekali. Kalau kita doanya dengan sungguh-sungguh, dengan iman, percaya, Tuhan pasti akan jawab. Percayalah, Tuhan semakin sayang sama kamu jika kamu menyerahkan dirimu 100% kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Setelah itu kita langsung ya doa bersama-sama, doa pribadi. Lalu kita akan tutup. Ya Tuhan, kami berkumpul padamu pada siang hari ini. Dan kita sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Dan berkati teman-teman kami yang ada di Zoom sekarang, dan maupun yang melihat siaran ulang kita yang ada di YouTube. Berkati mereka selalu, dimanapun mereka berada, kiranya roh-Mu, kuasa-Mu menguasai dan menyertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saya undang nanti formasinya ada di Nino, WW, lalu di Lady ya. Kita doa sama kita doa apapun yang menjadi kerinduan kita, mari kita doakan di dalam ibadah ini supaya lebih efisien dan lebih saling-saling mendoakan. Saya undang Nino untuk memulai doanya. Oke. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami telah melalui sesi ibadah pada hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat berkenan di hati kami ya Tuhan. Dan semoga kami bisa jadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan. Selamat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan WW. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Aku sangat bersyukur Tuhan. Engkau beri kami waktu untuk masuk dalam Zoom ini Tuhan, untuk ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kami satu dalam satu Tuhan. Atas pelajaran Tuhan, atas kesehatan dan semuanya Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas semua yang Kau berikan di hari ini Tuhan. Aku sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya silakan Lady, mungkin ada di sini. Bisa pun yang kamu ingin doakan, bisa doakan di sini supaya kita saling menguatkan. Lady nggak ada di sini ya. Ya udah, saya aja yang berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau telah sediakan pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh karena anugerah dan kuasa-Mu pada hari ini kita sudah dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami rindu sekali pada Engkau untuk menjawab doa kami yang mungkin belum Engkau jawab Tuhan. Aku tahu Engkau Tuhan sangat baik pada kami. Aku tahu Engkau Allah yang perkasa dan tidak akan meninggalkan anak-Mu ini jatuh sampai tergeletak. Yang dimana Tuhan kita mungkin sudah banyak yang menyelesaikan ujian atau yang mungkin akan memulai ujiannya. Berarti mereka-mereka ini yang akan memulai ujiannya atau yang sudah, supaya mereka dapat mendapatkan nilai yang bagus, supaya usaha yang mereka lakukan selama ujian itu tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sedikit menyanyi. Mari ya. Error lagi nih. Sudah terlihat belum ya di Zoom ya? Layarnya. Belum ya? Belum. Oke. Sebentar ya. Nah, ini dia. Share screen. Oh, mari kita nyanyi sama-sama. Yang belum ngerti lagunya bisa lihat di slide. Masuk ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah,
Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kita menaruh tangan kita di dada kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada berada di dalam surga, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Berkati teman-teman kita yang berada di dalam Zoom hari ini, sertai mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada, kuat tangan kuasa-Mu menyertai mereka selalu. Ya Tuhan, berkati keluarga Lady yang saat ini telah ditinggalkan oleh papanya, suaminya, dari Bu Lydia dan papa dari Lady. Tuhan, kuatkan keluarga mereka dan sertai keluarga mereka selalu di dalam tangan-Mu. Berkati mereka selalu untuk tetap semangat menghadapi kehidupannya selanjutnya. Tuhan, berkati gedung pemerintahan, berkati pemerintahannya supaya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan berkati untuk ibadah kita yang akan dilaksanakan minggu besok dan pengobatan gratis. Tuhan, berkati dokter-dokter dan pendeta-pendeta yang akan menangani pasien-pasien yang akan dilaksanakan besok di gereja. Berkati dokter-dokternya Tuhan, supaya dengan tangan kuasa-Mu orang yang berobat di gereja kita dapat sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat dan damai sejahtera menyertai kita selalu hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.